Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Perkara Pidana PN Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40/PIT-B/2019 PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mundrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara bagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak. Umur dan tempat lahir 31 Januari 1983. Jenis kelamin laki-laki, kewargaan negara Indonesia. Alamat Desa Kerasak, RT 3 RW 4 Kecamatan Pacangan Kabupaten Jepara. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saya saat ini sedang ditemani oleh penasihat hukum saya, yaitu Yusuf Edo Pramudia SHI, Erika Lutfi SH, dan Nurul Aziza SSY. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Baik yang mulia, saya akan membacakan surat dakwaannya. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di ruas tol penjagaan kilometer 310 Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa bermula pada pertengahan Desember 2018, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak yang sedang mencari tempat untuk menyimpan rokok-rokok ilegal kemudian datang ke rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum bermaksud untuk menyewa rumah tetangganya, yaitu rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum untuk digunakan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak sebagai tempat penyimpanan barang dagangan, yaitu rokok ilegal dengan harga sewa yang ditawarkan oleh terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak sebesar Rp400.000 per bulan.
yang kemudian disetujui oleh saksi Sumartinah binti Sahri almarhum karena terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak hanya mengatakan bahwa barang dagangannya adalah rokok. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, setelah mendapatkan tempat penyimpanan rokok ilegal tersebut, terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak menelpon saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum bermaksud menawarkan untuk mengangkut rokok dengan tujuan ke Jakarta, dan kemudian saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum menelpon saksi Takwim Susanto bin Suroto untuk mendiskusikan adanya tawaran dari terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak tersebut. Sambil menunggu jawaban dari saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwim Susanto bin Suroto, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak mulai mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut dalam keadaan telah dibungkus memakai kertas warna coklat untuk ditaruh dalam rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dan meletakkannya di ruang tamu, dan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak sebanyak 3 kali bolak-balik secara tidak terputus dan selesai sampai hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, menaruh barang di rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dengan tetap menggunakan mobil yang sama. Terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak kemudian datang lagi ke rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat untuk membungkus kembali rokok-rokok ilegal yang sebelumnya dalam keadaan telah dibungkus memakai kertas warna coklat dengan plastik kresek warna hitam, dan kegiatan membungkus dengan plastik kresek warna hitam tersebut dilakukan terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak sampai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak hanya pulang sebentar untuk sholat. Setelah selesai untuk membungkus kembali rokok-rokok ilegal yang sebelumnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan plastik kresek warna hitam, terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak menelpon saksi Takwim Susanto bin Suroto bermaksud menanyakan kembali tawaran, dan karena saksi Takwim Susanto bin Suroto adalah mencoba mencari muatan buah lewat langganannya sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 tapi tidak ada, dan saksi Takwim Susanto bin Suroto juga telah ditelepon terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak berkali-kali. Akhirnya saksi Takwim Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum menerima tawaran dari terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak untuk mengangkut rokok dengan tujuan ke Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 dengan dikawal oleh terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak, di mana saksi Takwim Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum tidak diberitahu oleh terdakwa Arif Riyanto yang akan diangkutnya. Padahal hari Senin tanggal 24 Desember sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak datang bersama saksi Takwim Susanto bin Suroto ke rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum sambil membawa truk Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi K1335ZC untuk memuat rokok dengan dibantu oleh 5 orang kuli dari pasar dengan biaya sebesar Rp500.000 yang dibayarkan oleh terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak. Setelah selesai memuat rokok-rokok ilegal tersebut, kemudian terdakwa Arif Riyanto bin Kasmono alias Mandrak membayar harga sewa rumah sebesar Rp400.000 kepada saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dan langsung pergi. Sementara saksi Takwim Susanto bin Suroto membawa pulang truk Mitsubishi Colt
diesel dengan nomor polisi K1335ZC ke rumahnya dan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Takwim Susanto bin Suroto bersama saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum berangkat ke rumah saksi Takwim Susanto bin Suroto menuju Jakarta untuk mengirim rokok tersebut, di mana saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum yang mengemudikan truk tersebut. Terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandret yang sebelumnya telah setuju dan mengawal mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut berangkat terlebih dahulu menggunakan mobil Grand Max berwarna silver, kemudian bertemu saksi Takwim Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi di tol Semarang Batang, kemudian bersama-sama keluar di tol Weleri untuk makan. Setelah selesai makan di daerah Weleri, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak hanya mau mengawal sampai Weleri dan tidak sampai Jakarta. Kemudian memberikan uang biaya pengangkutan rokok kepada saksi Takwim Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum sebesar 5 juta rupiah, di mana saat di Weleri saksi Andri Setiawan bin Satibi Takwim bin Suroto menggunakan uang tersebut sebesar 2 juta rupiah untuk kebutuhan dalam perjalanannya ke Jakarta. Setelah menerima uang biaya pengangkutan rokok tersebut dari terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak, saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwim Susanto bin Suroto melanjutkan perjalanan truk Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi K1335ZC yang dikemudikan oleh saksi Andri berhentikan oleh saksi Wendri Lestiawan bin Subali almarhum dan saksi M. Agus Setia Budi bin Edi Sofyan almarhum selagi petugas bea cukai pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Pembeaan C. Tegal, yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan muatan yang diangkut adalah rokok-rokok ilegal, yang selanjutnya saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwim Susanto bin Suroto beserta truk Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi K1335ZC dan muatannya dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pembeaan C Tegal. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diangkut oleh saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwim Susanto bin Suroto adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana semestinya akibat dari perbuatan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak, negara mengalami kerugian sebesar 644.688 juta rupiah. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan keterangan ahli saudara Aiketut Ardika Julistiawan. Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya terhadap penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan kali ini kami belum siap. Oleh karena itu, kami mohon agar persidangan ini dapat ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara pidana PN Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 garing pidana B garing 2019 garing PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mundrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 5 orang saksi dan 1 saksi ahli, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi yang pertama. Baik Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi 1 atas nama M. Agus Setiabudi bin Edi Sofyan ke persidangan. Saksi atas nama M. Agus Setiabudi bin Edi Sofyan dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi yang sudah pernah memberikan keterangan di hadap penyidik Polres Semarang, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Agus Setiabudi bin Edi Sofyan, tempat tanggal lahir Pemalang 21 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, umur 50, agama Islam, alamat Pemalang, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas juru sumpah agar mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Mengetahuinya, Yang Mulia, terkait penyalahgunaan cukai. Saudara saksi tahu dari mana bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM truk kol diesel dari Semarang ke Jakarta? Saya mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan truk merek Mitsubishi, kepala warna kuning, badan warna orange dari arah timur ke arah barat. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui informasi tersebut? Waktu itu, saya dan saksi Wendri sedang melakukan patroli. Dan untuk membuktikan informasi tersebut, kami menunggu di daerah Gandulan Pemalang kurang lebih 15 menit namun tidak menemukan. Selanjutnya, kami mencoba menelusuri ruas jalan tol Pejagan Pemalang, masuk melalui pintu tol Pemalang. Setelah beberapa menit kemudian, saya melihat ciri-ciri KBM tersebut dari belakang. Dan saksi Wendri meminta pengemudi untuk menghentikan kendaraannya di kilometer 310 yang masih di wilayah Pemalang. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara menemukan truk tersebut, apakah ada yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Ada, Yang Mulia, yaitu rokok yang dilekati kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang yang saudara temukan di dalam truk? Ya, benar Yang Mulia, barang tersebut yang saya temukan di dalam truk. Baik,
Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang menghentikan truk bermuatan rokok ilegal di Jalan Tol Kilometer 30 wilayah Kabupaten Pemalang antara Tol Pejagan Pemalang? Iya, Yang Mulia, saat itu saya dan saksi Wendri menemukan rokok tersebut di dalam truk dengan ciri-ciri truk kepala warna kuning dan badan warna orange. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, kapan dan di mana Anda menemukan truk dengan ciri-ciri yang telah disebutkan? Pada saat itu sekitar pukul setengah 10 malam sampai dengan pukul 12 malam di sekitar ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Apa yang saudara lakukan setelah menghentikan truk tersebut? Saya dan saksi Wendri langsung menanyai pengemudi bahwa muatan apa, dan jawabnya bahwa rokok Pak. Lalu setelah itu saya langsung meminta kernet untuk membuka terpal belakang truk dan di sana saya menemukan rokok yang dilekati jempel. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudara saksi yang membawa pelaku dan kendaraan bermuatan truk yang bermuatan rokok ilegal tersebut ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal? Benar Yang Mulia, saya yang membawa pelaku serta truk tersebut untuk dilakukan penindakan. Baik, untuk sementara pertanyaan dari kami cukup, Majelis Hakim. Silakan Hakim anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara saksi, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saudara saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pemilik rokok tersebut? Tidak Bu, saya hanya membawa truk dan 2 orang yang ada di dalam truk untuk dibawa ke pelayanan Bea Cukai Tegal untuk melakukan tindakan, lalu yang melakukan penangkapan ada tim lain. Baik, cukup Pak Ketua. Silakan Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada Pak Ketua. Apakah saudara saksi tahu hubungan antara pemilik rokok dengan pengemudi truk? Tidak Bu, karena pada saat saya bertanya kepada pengemudi, ia hanya mengaku disuruh terdakwa mengangkut saja untuk dikirim ke Jakarta. Baik, saya rasa cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau saksi ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia. Panitera tolong hadirkan saksi 2 atas nama Wendri Lestianto bin Subali. Saksi atas nama Wendri Lestianto bin Subali dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Wendri Lestianto bin Subali. Tempat tanggal lahir Jepara 27 Mei 1962. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat Demak. Pekerjaan swasta. Kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak Hakim. Kepada panitera juru sumpah, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah
sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi tahu dari mana bahwa saksi 3 dan saksi 4 telah melakukan pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM truk kol diesel dari Semarang ke Jakarta? Saya mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM. Truk merek Mitsubishi Cold Diesel, kepala warna kuning, badan atau bak warna orange dari arah timur ke barat. Dan untuk membuktikan informasi tersebut, saya dan saksi 1 menunggu di daerah Gandulan Pemalang. Kurang lebih 15 menit, namun tidak menemukan. Selanjutnya kami mencoba menelusuri ruas jalan tol Pejagan Pemalang, masuk melalui pintu tol Pemalang. Setelah beberapa menit kemudian, saksi 1 melihat ciri-ciri KBM tersebut dari belakang. Lalu, mensejajarkan KBM sambil saya meminta pengemudi untuk menghentikan kendaraannya di KM 310 yang masih wilayah Pemalang. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara menemukan truk tersebut, apakah ada saudara temukan di dalam truk tersebut? Ada, Pak Hakim, yaitu rokok yang dilekati jempel atau kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Iya benar, Bapak Hakim, barang tersebut yang saya temukan di dalam truk. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang menghentikan truk bermuatan rokok ilegal di jalan tol kilometer 310 wilayah Kabupaten Pemalang antara tol Penjagaan Pemalang? Benar, Pak, saya dan saksi 1 yang menghentikan truk tersebut. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan rokok yang sudah dilekati jempel? Iya, Pak. Saat itu saya dan saksi 1 yang menemukan rokok tersebut di dalam truk dengan ciri-ciri truk kepala warna kuning, badan atau bak warna orange. Baik, Pak Hakim. Pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Terima kasih. Kepada saudara saksi, kapan dan di mana Anda menemukan truk dengan ciri-ciri yang telah disebutkan? Pada saat itu, sekitar pukul 21.30 malam sampai dengan 23.59 malam di sekitar ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Apa yang saudara lakukan setelah menghentikan truk tersebut? Saya dan saksi 1 langsung menanyai pengemudi, bawa muatan apa? Dan jawabnya, bawa rokok, Pak. Lalu setelah itu, saya meminta kernet untuk membuka terpal bagian belakang truk, dan di sana saya menemukan rokok yang dilekati jempel. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudara saksi yang membawa pelaku dan kendaraan bermuatan truk yang bermuatan rokok ilegal tersebut ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal? Benar, Pak, saya yang membawa pelaku dan truk tersebut untuk dilakukan penindakan. Baik, untuk sementara pertanyaan dari kami cukup, majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara saksi, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saudara saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pemilik rokok tersebut? Tidak, saya hanya membawa truk dan 2 orang yang ada di dalam truk untuk dibawa ke pelayanan Bea Cukai Tegal untuk melakukan tindakan. Lalu yang melakukan penangkapan ada tim lain. Baik, cukup Pak Ketua.
Silakan Hakim Anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada Pak Ketua. Apakah saudara saksi tahu hubungan antara pemilik rokok dengan pengemudi truk? Tidak, Pak, karena pada saat saya bertanya kepada pengemudi, hanya mengaku disuruh terdakwa mengangkut saja untuk dikirim ke Jakarta. Baik, saya rasa cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, panitia mohon hadirkan saksi 3 atas nama Andri Setiawan bin Satibi. Saksi atas nama Andri Setiawan bin Satibi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan di dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara? Baik, pertama-tama saya akan membacakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Andrian Setiawan bin Satibi. Tempat tanggal lain Grobogan 6 April 1970. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat Grobogan Jalan Pemuda RT 3 RW 4. Pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak Hakim. Kepada panitia juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Dengan diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia. Terkait pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan kendaraan bermotor truk Colte diesel dengan nomor plat K1335YC dari Semarang ke Jakarta. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa truk yang saudara kemudikan memuat barang ilegal? Saya tidak tahu Pak Hakim. Awalnya saya hanya ditelepon saudara Arif, ditawari untuk mengangkut rokok dibawa ke Jakarta. Baik, coba saudara jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Awalnya saya ditelepon saudara Arif, ditawari mengemudi truk untuk mengangkut rokok ke Jakarta. Lalu saya mengajak saudara Takwin untuk menemani. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 pukul 5 kami berangkat menuju Jakarta dengan muatan 66 koli. Dan saksi bilang pada saudara Arif kalau tidak dikawal lebih baik tidak jadi, dan ternyata saudara Arif sudah berangkat duluan dengan kendaraan bermotor sendiri dan bertemu di pintu tol Semarang Batang, lalu keluar tol Weleri dan istirahat makan di Weleri. Dan saudara Arif tidak kawal
sampai Jakarta, namun memberikan uang kepada saudara Takwin sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kami melakukan perjalanan menuju Jakarta, namun ketika sampai di wilayah Pemalang, tiba-tiba ada kendaraan bermotor dua petugas yang berjalan sejajar lalu meminta kami untuk menghentikan kendaraannya di kilometer 310 masih wilayah Pemalang. Lalu kedua petugas tersebut bertanya kepada saya, bawa muatan apa? Dan saya menjawab, bawa rokok, Pak. Setelah itu saya langsung diminta untuk membuka terpal ke belakang truk, dan di sana menemukan rokok yang dilekati jempel. Kemudian saya dan saudara Takwin beserta truk tersebut dibawa ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal dan dilakukan pemeriksaan mengenai rokok tersebut. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apakah benar Anda yang mengemudikan truk diesel dengan nomor polisi K1335ZC milik terdakwa? Iya, Pak. Saya mengemudikan truk tersebut bersama saudara Takwin menuju Jakarta. Kapan saudara mengemudikan truk tersebut? Saya mengemudikan truk bersama saudara Takwin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2019. Apakah Anda pernah mengangkut rokok ini sebelumnya? Belum pernah, Pak. Saya hanya mengangkut buah, beras, dan mebelar. Apakah saudara tahu kemana rokok ilegal tersebut akan dibawa? Saya tahu, Pak, muatan rokok itu akan dibawa ke Jakarta, akan tetapi saya tidak tahu alamat pastinya, dan bila sampai di Jakarta, saya baru akan diberitahu oleh saudara Arif. Baik, cukup Pak Hakim, pertanyaan dari kami. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Baik saudara saksi, dari mana saudara membeli KBM tersebut? Saya membeli kendaraan bermotor dari saudara Topan melalui pembiayaan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus. Apakah saudara saksi tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang Anda bawa adalah muatan rokok? Tidak, Pak. Saya tahu, namun saya tidak diberitahu bahwa itu adalah rokok ilegal. Lagi pula saya tidak tahu merek rokok yang saya bawa tersebut. Baik, pertanyaan dari saya cukup, Majelis Hakim. Selanjutnya pada Hakim Anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, setelah kejadian tersebut, apakah saudara saksi langsung menghubungi saudara Arif? Tidak, Bu. Pihak petugas Bea Cukai Tegal yang menghubungi saudara Arif. Cukup, Pak Ketua. Baik, Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Apakah benar di dalam surat jalan tertulis ikan asin atau geleh? Benar, Pak. Dalam surat jalan memang tertulis ikan asin, akan tetapi dalam kendaraan bermotor bermuatan rokok. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara kamu ketahui? Baik, untuk sementara cukup, Pak Hakim, keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Saksi atas nama Takwin Susanto bin Suroto dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah,
Bisa lihat kartu identitas saudara? Pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Takwim Susanto bin Suroto. Tempat tanggal lahir Semarang 30 Desember 1971. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat Semarang Tengah, Jalan Subroto. Pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberi keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Kepada panitera juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Terkait pengiriman rokok yang ilegal dengan menggunakan KBM Truck Colt Diesel nomor P1K1335 ZC dari Semarang ke Jakarta. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apakah benar Anda di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 310 wilayah Pemalang, diberhentikan oleh saksi 1 dan saksi 2 karena mengangkut rokok ilegal? Iya, Pak. Saya bersama saudara Andri yang mengemudikan KBM Truck Colt Diesel nomor P1K1335 ZC yang mengangkut barang dan diberhentikan oleh petugas dari Bea Cukai di ruas jalan tol Pejagan Pemalang kilometer 310 wilayah Pemalang. Kapan saudara mengemudikan truk tersebut? Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda tahu kemana rokok ilegal tersebut dibawa pergi? Saya tahu muatan rokok itu akan dibawa ke Jakarta. Akan tetapi saya tidak tahu alamat pastinya. Dan bila sampai di Jakarta, saya baru akan diberitahu oleh saudara Arif. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Silakan kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara tidak diberitahu sebelumnya bahwa muatan yang Anda bawa berisi rokok? Saya tahu muatan yang saya bawa itu adalah rokok. Akan tetapi saya tidak tahu kalau muatan rokok tersebut rokok ilegal. Berapa banyak muatan yang Anda bawa pada saat itu? Sebanyak 66 koli, Pak. Apakah benar di surat jalan tertulis ikan asin? Benar, Pak. Dalam surat jalan tersebut itu ikan asin, gereh. Akan tetapi di dalam KBM bermuatan rokok. Baik, Pak Hakim. Pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada, Pak Hakim. Bagaimana saudara saksi? Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan saudara yang Anda ketahui? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan kali ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi kelima. Saksi atas nama Sumartinah binti Sahri dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Sumartinah bin Sahri, tempat tanggal lahir Kecamatan Pacangan, Kabupaten Jepara, 20 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Kerasak, RT 3 RW 4 Kecamatan Pacangan, Kabupaten Jepara, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah Pak Hakim. Kepada panitia juru sumpah, persilakan untuk mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara saksi, apakah kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim, saya kenal dengan terdakwa. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim, terdakwa hanya tetangga dengan saya. Baik, silakan menuntut umum. Apakah ada pernyataan yang akan diajukan kepada saksi? Apakah benar terdakwa menyewa rumah Anda untuk menyimpan barang dagangannya dan menawarkan dengan harga 400.000 per bulan? Iya Pak Hakim. Terdakwa mendatangi rumah saya bermaksud untuk menyewa dan menawarkan dengan seharga 400.000 per bulannya dan saya menyetujui terdakwa. Apakah Anda tahu barang yang dijual oleh terdakwa? Ya Pak, saya tahu, tapi yang saya tahu itu hanya dagangan rokok dan saya tidak tahu kalau rokok itu rokok ilegal. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak Ketua. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Tidak ada yang saya tanyakan yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan lagi? Baik Pak, cukup sekian keterangan dari saya Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi?
Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami berharap saudara tidak berkeberatan untuk datang kembali ke persidangan ini. Silakan saudara saksi akan menuju ke tempat yang disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Sumartinah binti Sahri dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara ahli, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Ketut Ardika Jali Setiawan. Tempat tanggal lahir, Kendal 1 September 1969. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Kendal, Wolari, Jawa Tengah. Pekerjaan ASN, bangsa Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus disumpah dan berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak Hakim. Pada panitera juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara ahli telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara ahli, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara ahli, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai ahli di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada, Pak Ketua. Terima kasih. Saudara ahli, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan cukai? Benar, Bu. Karena dalam hal ini yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat yang peredarannya perlu diawasi atau dikendalikan. Lalu barang apa sajakah yang dapat dikenai cukai? Barang yang kena cukai terdiri dari etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Saudara ahli, apakah benar bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini tidak memenuhi persyaratan barang-barang yang kena cukai untuk melindungi hak-hak negara yang melekat pada barang tersebut, sehingga barang tersebut disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik penyimpanan atau diimpor untuk dijual? Benar, Pak. Sedangkan setiap tembakau yang dikemas menjadi rokok harus ada bea cukai bahkan sebelum rokok tersebut keluar dari pabrik. Saudara ahli, lalu bagaimana jika pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan? Apabila hal itu terjadi, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi. Apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai barang kena cukai di Indonesia yang berupa hasil tembakau? Ada, Pak. Pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang berupa tembakau dijelaskan bahwa sebelum barang kena cukai yang berupa hasil tembakau atau rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu. Artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran,
dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Lalu, apakah ada batasan waktu dalam hal pelekatan pita cukai? Mengenai batasan waktu pelekatan pita cukai, tidak lebih dari 1 keping dan saat dilekatkan, tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan, serta pita cukai hanya dapat digunakan untuk 1 kali pemakaian yang mewakili 1 kali pembayaran cukai. Baik Pak Hakim, untuk sementara pertanyaan kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara ahli, ingin saya tanyakan. Setelah mendengar penuturan saudara terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar hukum, undang-undang nomor berapa yang dapat diterapkan? Pada prinsipnya, barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran, tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya, kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai sehingga pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dapat diterapkan. Tersebut, apakah menurut saudara ahli bahwa tindak pidana yang dilakukan klien kami ini hanyalah menyediakan untuk dijual, dan dari hal tersebut, apakah memungkinkan bahwa klien kami mendapatkan keringanan hukuman? Tidak begitu, Saudara PH. Faktanya, dalam perkara cukai, kita juga bisa menerapkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dalam pasal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang termasuk dalam tindak pidana terkait cukai ini bisa berupa ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dikaitkan dengan perbuatannya. Maka menjadi menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Dalam hal ini, Saudara PH, yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli. Kemudian, yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki. Kemudian, yang disebut menjual adalah menyerahkan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran. Dan terakhir, menyediakan untuk dijual adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual. Kami rasa pertanyaan kami sudah cukup, Pak Hakim. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi kepada saksi? Saudara ahli, mendengar penjelasan tadi, kami ingin mendengar lebih jauh pendapat dan penjelasan saudara terkait cukai dan bagaimana kerugian negara jika terdapat 1.584.000 batang sigaret yang belum lunas pembayarannya. Baik Pak, biar saya perjelas lagi mengenai cukai. Jadi, dalam cukai ini kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK /010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dari peraturan ini ditentukan bahwa tarif terendah untuk sigaret kretek mesin adalah Rp370 per batang. Sehingga jika terdapat Rp1.584.000 batang sigaret kretek mesin yang belum lunas pembayarannya atau tidak dilengkapi dengan pita cukai, maka kerugian negara mencapai Rp586.080.000. Ditentukan pula bahwa nilai pajak rokok adalah 10% dari nilai cukai yang ada. Sehingga total kerugian negara akibat penyalahgunaan BKC yang tidak dilengkapi pita cukai adalah nilai cukai itu sendiri yang ditambahkan dengan nilai pajak rokok, yaitu sebesar Rp644.688.000. Bagaimana sebenarnya prosedur yang dilakukan perusahaan agar mendapatkan pita cukai? Seharusnya setiap produk yang keluar harus dilengkapi dengan pita cukai. Untuk mendapatkan pita cukai ini,
perusahaan harus melakukan pengajuan terkait berapa jumlah pita cukai yang dibutuhkan. Selanjutnya, pita cukai ini tidak bisa diambil secara bebas dan harus diambil secara bertahap 1 sampai dengan 10 lembar pita cukai sebagai pelunasan. Cukup, Yang Mulia. Baik. Saudara Hakim Anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Pak Ketua. Saudara Hakim Anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Terima kasih Pak Ketua. Tidak ada yang saya tanyakan, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara ahli? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudara saksi menuju ke tempat-tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lainnya akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ini? Cukup, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami ditunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 jam 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40/PIT-B/2019 PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan tuntutan dari kami. Supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dalam dakwaan. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arif Rianto bin Kasmono selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar 1.289.376.000 rupiah 2 kali dari besarnya nilai kerugian negara dengan ketentuan jika dalam 1 bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt diesel FE74S nomor polisi K1335ZC warna kuning orange nomor rangka MHMFE 74P4DK070479 nomor mesin 4D34TJ87557 beserta kunci. Surat tanda nomor kendaraan nomor 11733.456. Surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB garing BBN garing KB SW
DKLLJ dan PNBP nomor 2018061733232. 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor. 1 lembar surat jalan nomor 035 atau ikan asin atau 14-1018 tanggal 18 Desember 2018. Kwitansi pembayaran pembelian truk tanggal 18 November 2018 dari Andi Topan kepada Andri Irawan. Polis asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta atau ABDA nomor 040108000110011241 tanggal 20 Juli 2017. Bukti pembayaran angsuran dari kantor pos nomor resi 59462 08 2018 821908 tanggal 20 Desember 2018. Surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 030319500001 tanggal 07 Januari 2019 dikembalikan kepada saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum. Uang tunai senilai 3 juta rupiah disita dan dirampas untuk negara. Rokok sejenis sigaret kretek mesin SKM dengan rincian sebagai berikut. Pertama, rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter putih dengan jumlah 34 koli, 6 bel, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang dengan total 816.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Kedua, rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter putih dengan jumlah 30 koli, 6 bel, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang dengan total 720.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Ketiga, rokok jenis SKM merek Fokus dengan jumlah 2 koli, 6 bel, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang dengan total 48.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. 1 unit handphone dengan merek Realme warna hitam kode IMEI 8670134119545 dengan nomor telepon 085910707649. 1 unit handphone dengan merek Xiaomi warna putih kode IMEI 8861390248241 dengan nomor telepon 089522832100. 1 unit handphone dengan merek Nokia warna putih dengan kode IMEI 3551636626661 dengan SIM card 1 nomor 082227562958 dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya terhadap penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim dengan alasan terdakwa sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum. Bagaimana jaksa penuntut umum dengan pembelaan dari terdakwa? Apakah ada pertanyaan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup. Dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 jam 9 WIB dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa,
diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 garing pidana B garing 2019 garing PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap, Hakim. 1. Menyatakan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Yang ketiga, menjatuhkan pidana denda sebesar 1.289.375.006 rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurang seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt diesel FE64S nomor polisi K 1335 ZC warna kuning oranye, nomor rangka MH MFE 74 P4 DK 070479, nomor mesin 4D 34 TJ 87557 beserta kunci. 2. Surat tanda nomor kendaraan nomor 11733 465. Surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB garing BBN strip KB, BSWKDLLJ dan PNBP nomor 2018 0617 3232. 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor. 1 lembar surat jalan nomor 035 garing ikan asin garing 1A 4 garing 018 tanggal 18 Desember 2019. Kwitansi pembayaran pembelian truk tanggal 18 November 2018 dari Andi Topan kepada Andri Irawan. Surat perjanjian pembiayaan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 03031720054 tanggal 20 Juli 2017. Polis asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arda yang disingkat ABDA nomor 0400 8021 50011 strip 00124 tanggal 20 Juli 2017. Bukti pembayaran asuransi pada kantor pos nomor resi 59462 strip 08 garing 2018 garing 2198 tanggal 20 Desember 2019. Surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 030319500011 tanggal 7 Januari 2019
dikembalikan kepada saksi Andri Setiawan bin Sabtibi. Uang tunai 3 juta rupiah dirampas untuk negara. Rokok jenis sigaret kretek mesin SKM dengan rincian sebagai berikut. A. Rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter putih dengan jumlah 34 koli 6 bel 20 slop 10 bungkus 20 batang 816.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. B. Rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter dengan jumlah 30 koli 6 bel 20 slop 10 bungkus 20 batang 720.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Yang C. Rokok jenis SKM merek Fokus dengan jumlah 2 koli 6 bel 20 slop 10 bungkus 20 batang 48.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. D. 1 unit handphone dengan merek Realme warna hitam kode IMEI 186704130495475 kode IMEI 86701219547 nomor telepon 1 unit handphone dengan merek IMEI warna putih kode IMEI 8681390248241 kode IMEI 868190248488258 nomor telepon 085 5422 832100. 1 unit handphone dengan merek Nokia warna putih kode IMEI 13551 63066 266161 kode IMEI 2551630 66266 nomor telepon SIM 1 0857 2489 8738 SIM 2 0822 2756 2985 dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami Muhammad Nur Isnanur Rahman SHM Hum, Ines Suroya SH, Citra Septianingsih SH. Masing-masing hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para anggota tersebut dibantu oleh Nisa Azizah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor registrasi 40-Pidana B-2019 PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak dinyatakan selesai dan sidang ini kami dinyatakan tutup.